Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang ada di rumah, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan tentang biaya produksi. Silakan dibuka LKS-nya halaman 43. Bapak perbesar ya. Biaya produksi disebut juga sebagai ongkos produksi. Jadi, biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikorbankan untuk menghasilkan produk hingga produk itu sampai ke pasar, sampai ke tangan konsumen. Yang pertama kita akan bahas tentang biaya tetap atau fixed cost. Itu biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap, tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Mau dihasilkan berapapun ya biaya tetap segitu, pajak perusahaan kan ya, kemudian biaya penyusutan peralatan ya. Jadi setiap peralatan pasti mengalami penyusutan setiap tahunnya atau setiap bulannya, dihitung berapa penyusutan, biasanya tetap. Kemudian biaya variabel ini berubah-ubah, namanya juga variable cost ya, atau FC atau V ya, VC ya, variable cost. Nah, jadi semakin banyak jumlah yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya variable cost-nya. Gitu. Ya, kita nanti lebih jelasnya kita akan langsung menggambar ke kurvanya. Bagaimana bisa menghasilkan kurva seperti ini? Ya. Ada variable cost, peak cost, average cost, dan total cost. Ya. Nanti juga ada marginal cost. Oke. Selanjutnya dibuka halaman 44, silakan dibuka. Di sini ada rumus. Biaya total atau total cost ya adalah jumlah seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi total cost sama dengan biaya tetap ditambah variable cost atau biaya variabel. Biaya rata-rata atau average cost. Average cost yaitu total cost dibagi dengan jumlah produksi per unit yang dihasilkan. Kemudian marginal cost merupakan biaya tambahan yang diperlukan untuk tambahan satu produk yang dihasilkan. Ya, jadi ini marginal cost. Munculnya marginal cost karena adanya perluasan produksi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menambah jumlah produk yang dihasilkan. Jadi intinya ada selisih dari total cost per selisih dari jumlah barang yang dihasilkan atau delta Q. Delta adalah selisih ya. Baik, untuk lebih jelasnya anak-anakku, kita akan menggunakan rumus ini di dalam sebuah tabel produksi. Bapak misalkan adalah ini jumlah produksi yang dihasilkan ya. Nah, barang yang dihasilkan, outputnya di sini 1 barang, 2 barang, 3 barang, sampai 3 barang. Bisa jumlah 1 juta unit, 2 juta unit, bisa juga ya. Karena berbentuk contoh. Biaya variabel juga ditentukan seperti ini. Pada saat dibuat misalkan produksi 1 juta unit, memerlukan biaya sebesar 30 juta misalkan. Kemudian semakin banyak, begitu variabelnya semakin tinggi atau semakin meningkat ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Semakin banyak barang yang dicetak, diproduksi, tentunya biaya variable cost juga akan semakin tinggi. Bagaimana dengan fixed cost-nya? Ini biaya tetapnya misalkan ya, dalam memproduksi barang ini dengan biaya produksinya seperti ini, tapi dia mempunyai biaya yang tetap, misalkan untuk membayar pajak perusahaannya sekian, gitu. Dan lain-lainnya. Bagaimana cara mengisinya? Ya. Kita lihat rumusnya. Bagaimana mengisi dengan dari TC atau total cost? Kita lihat di halaman 44. Yaitu adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Bagaimana cara mengisinya?
ya. 0 tambah 60 30 tambah 60 90 dan seterusnya. Biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Bagaimana bisa mengisi? Lihat rumusnya sekali lagi di halaman 44 ini. TC sama dengan FC plus PC. Ya. Biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Bisa ya? 40 tambah 60 100, 45 tambah 60 105 gitu. Bisa? Sekarang adalah bagaimana mengisi dengan AC atau average cost atau biaya rata-rata. Kita lihat lagi rumusnya. Ya. Total cost dibagi dengan jumlah produksi atau kuantitas barang dan jasa yang diproduksi. Bagaimana cara mengisinya? Ya. 60 dibagi dengan 0, ya nggak bisa. Tak terhingga ini ya, tidak bisa tak terdefinisikan gitu ya. 90 bagi 1, ya 90. 100 bagi 2, ya kocak lah. 105 dibagi 3, 35 dan seterusnya. Kalian isi bahwa average cost atau biaya rata-rata adalah total cost dibagi dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Bagaimana dengan marginal cost? Kita dilihat lagi di rumusnya bahwa delta TC atau selisih dari TC total cost dibagi dengan selisih dari barang dan jasa yang diproduksi. Selisih dari TC ini berapa? Ya. Gitu ya. Berapa selisihnya? 10. 60 dengan 90 ya 30 lah Pak. Dibagi selisih dari 1 dan 0 1 ya dibagi 1 ya 30 nah. Bagaimana selisih di antara 50 dan ini harusnya di tengah-tengah tabelnya ya. Jadi si 30 itu harusnya di tengah-tengah ini ya MC. Harusnya. Kemudian bagaimana selisih antara 50 dan 40 dan 90. Hasilnya adalah maaf kok ke sini total cost ya, maaf udah ngantuk Bapak bikin konten jam berapa ini, jam 10 malam setengah 11 malam ya, maaf jadi gagal fokus ya. 90 dengan 100 berapa selisihnya? Ya 10. Delta TC, delta itu selisih, delta Q 2 dan 1 selisihnya berapa? 1 ya, 10 bagi 1 ya 10. Begitupun dengan 100 dengan 105, selisihnya berarti berapa? 5 lah. Dan selanjutnya kalian isi ya. Akhirnya terisilah seluruh tabel ini. Ya, pada saat bagaimana cara menggambarnya? Ya sama ya. Seperti kalian kemarin menggambar the law of diminishing return gitu ya. Hukum berlebih tapi masih hukum hasil lebih tapi kok bisa berkurang gitu, kenapa gitu. Nih lihat, ini untuk variable cost-nya ini hasilnya kalau digambar untuk rata-rata, dan ini untuk total cost, dan ini untuk average cost, dan ini untuk marginal cost. Kalau disatukan, kira-kira seperti ini. Ini marginal cost ada di sini, ke bawahnya. Yang cek ke sini. Nah, tugas kalian adalah silahkan kalian pause ya untuk melihat tugas ini, di pause aja, di pause. Silahkan kalian gambar ya. Isi tabelnya dilengkapi, ini rumus-rumusnya dilengkapi berapa hasilnya, kemudian gambar kurvanya ya. Kalau bisa disatukan seperti ini. Demikian yang mau sampaikan pada kesempatan ini, nggak banyak ya.
Sekali lagi silakan dikerjakan dan dikirimkan melalui email nanti ya, Bapak kasih emailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas dan selamat belajar di rumah. Sampai ketemu lagi minggu depan.